Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini spesial. Kami diberi kesempatan untuk bersilaturahim ke Bandung di Cikapayang. Saat ini saya berada di SMS Speed Movement Store. Di sini ada sahabat kita juga Masya Allah yang menyediakan spesial untuk baju-baju muslim yang cepat disediakan dalam 3 jam kurang lebih. Dan Alhamdulillah hari ini menyediakan tempat bagi kami untuk kita berdiskusi di sela-sela kunjungan kita ke beberapa daerah. Dan insya Allah ini menjadi program awal dalam kunjungan ke beberapa kota-kota di Indonesia yang sifatnya tersambung nanti dengan daring. Jadi kita mengatasi pandemi COVID-19 tidak membuka dulu ta'lim secara terbuka. Namun suasana seperti ini juga bisa bermanfaat, insya Allah kita manfaatkan untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan yang kadang dalam Aqsa Al-Quran Sunnah Solution tidak mampu kita jawab keseluruhannya karena keterbatasan waktu. Baik, hari ini seperti biasa kita terhubung dengan pertanyaan kawan-kawan yang ada di YouTube, juga ada di Instagram. Kita coba ambil beberapa bagian yang bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Baik, kita coba ambil dari YouTube dulu. Dari akun Fulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Baik, silakan. Suami pernah berjanji untuk tidak melakukan satu hal pada istrinya dengan ucapan apabila terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari, jatuh talak 3 saya untuk kamu. Waduh. Itu kalau di apa? Drama-drama langsung ada kilatnya. Boom gitu ya. Allah, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Dan qadar Allah terulang kembali perbuatan suami yang sama, apakah jatuh talak 3 pada istri? Baik, kondisi 1, menurut suami ketika ia mengucap janji tersebut dalam kondisi terpaksa karena tidak mau kehilangan istri. Bagaimana tidak mau kehilangan istri tapi ditalak? Kumaha teh. 2, belum pernah ada kata talak 1 atau 2 sebelumnya. Baik, objektifnya bahwa teman kita bertanya, suami menyampaikan satu janji kalau terjadi satu peristiwa maka talak 3 jatuh kepada istrinya. Kemudian terjadilah peristiwa itu, apakah otomatis kemudian talak 3-nya kemudian jatuh dalam kondisi suami pun menyampaikan itu dalam keadaan sangat terpaksa, bukan dari kesadaran yang sepenuhnya dan belum ada talak 1 atau 2 sebelumnya. Baik, kita rujuk dulu kepada keterangan Rasulullah SAW yang terdapat di antaranya dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Saya sudah pernah sampaikan kisahnya. Abdurrahman bin Sakhr, ya. Karena beliau itu perawat kucing yang baik, ya, seperti ayah merawat anaknya. Jadi pernah menemukan anak kucing kecil liar dipelihara oleh beliau. Anak kucing kecil liar disebut Hurairah dan dipelihara oleh beliau, ya, seperti ayah memelihara anak. Sampai dibawa, dimasukin jubahnya, malam-malam diselimutin, disuapin kalau lapar. Sampai kemudian dalam perjalanan ada dikisahkan satu masa bertemu dengan Nabi SAW. Lalu anak kucing kecil itu keluar dan Nabi mengatakan, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi merawat anak kucing seperti ayah peduli pada anak. Dari situlah kemudian populer dengan sebutan Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan ini nanti akan dikutip oleh beberapa imam-imam ahli hadis, di antaranya ada Imam At-Tirmidzi. Ya, Imam At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nah, di kitab beliau Sunan At-Tirmidzi, beliau menyampaikan riwayat ini nomor hadis 1184. Ya, nanti bisa dicek. Thalathun, langsung saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya izin bergeser sedikit untuk memudahkan penulisan. Ya, thalathun, ya, jidduhunna jiddun. Ini sangat populer sekali ya di sini. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna, ya, wa hazluhunna jiddun. Hati-hati ya. Thalathun ada 3 hal. Hati-hati, ada 3 hal. Jidduhunna jiddun. Kalau ini serius dilakukan, maka hukumnya jadi serius. Nah, ini sudah biasa ya. Jadi kalau serius dilakukan, maka dianggap serius, berlaku hukum. Wahazluhunna, dan kalaupun bercanda bukan serius tapi dilakukan, jiddun, tetap dihukumi oleh syariat menjadi serius.
Hati-hati nih, ya, ini sangat unik. Ada satu hukum dalam syariat tentang 3 persoalan yang kalau Anda kerjakan, baik serius ataupun canda, hukumnya tetap serius. Artinya terjadi hukum di dalamnya. Ya, 1, an-nikah. Awas hati-hati nih. Ya, nikah. Kemudian at-talaq, yang kedua talak, cerai, kan? Kemudian yang ketiga ar-raj'ah. Ini semua dalam hukum munakahat, hukum bab tentang pernikahan. Jadi 1, an-nikah. Hati-hati nikah. Ya kalau sungguhan sudah jelas kan, ada saksi, kemudian ada maharnya, ada walinya dan sebagainya, itu serius. Tapi yang kadang sering tidak disadari, hati-hati. Teman-teman misalnya yang bikin tentang sinetron, tentang drama, film, terus ada adegan pernikahan tuh. Awas tuh. Kalau kemudian walaupun canda tapi terpenuhi semua syarat-syaratnya, qadarullah yang main itu walinya ada misalnya kan, maharnya ada, terus disebutkannya namanya lagi langsung misalnya ya, fulanah binti fulan mas kawin sekian, walaupun canda di situ ya, sifatnya sedang membuat satu hal untuk tayangan, tapi kalau dikerjakan itu bisa jadi serius ya. Karena itu saya sering sarankan kalau nanti ada adegan-adegan demikian, disamarkan atau tidak disempurnakan kalimatnya sehingga tidak menjadi serius dalam hukum syariat ya. Awas hati-hati loh, ini kan cuma bercanda ya, bukan sekedar canda tapi mesti dilihat dampaknya dalam persepsi syariat. Ya, semua boleh punya pandangan, tapi syariat hukum Islam juga punya pandangan dan punya penilaian-penilaian tertentu. Jadi kalau nanti teman-teman yang bikin acara-acara tertentu, ada film, ada drama, ada macam-macam, ya saran saya jangan disempurnakan seutuhnya kalimatnya atau nama-namanya disamarkan sehingga tidak langsung menuju kepada personal yang bersangkutan. Kemudian dan termasuk ini canda nih ya, misalnya sama bapak si fulan, antum kenalan ya sama kawan ya kan, terus anak kamu nih masya Allah ya, kalau jadi nih gitu, saya bener nih ya, saya kayak nikahkan kamu nih dengan putri saya, mas kawin sekian, jadi saya terima nikahnya, itu jadi tuh ya. Makanya hati-hati ya, hati-hati gitu dengan ini, canda bisa jadi serius. Kemudian talak. Nah talak juga hati-hati supaya tidak main-main. Kenapa syariat memperlakukan ketat pada hukum talak? Sehingga ada perlindungan kepada istri, sehingga suami nggak main-main ya, mempermainkan rumah tangga misalnya. Nanti ada konsep yang menekankan kepada perlindungan istri, ada konsep penghormatan kepada suami sehingga ada keadilan di dalamnya. Ya, jadi istri pun di sini dipagari, dikuatkan, dilindungi oleh syariat hukum Islam sehingga derajatnya terangkat, diberikan kemuliaan. Suami sekalipun pemimpin diberikan batasan-batasannya, di mana harus tegas, di mana mesti dilarang, di mana diminta menyayangi, menghormati, mengayomi dan sebagainya. Termasuk dalam persoalan ini tentang talak, ya, tentang cerai atau talak. Di sini sangat ketat dalam hukum Islam, tidak boleh ada main-main. Ya, karena ini terkait dengan perasaan, terkait dengan kekuatan, terkait dengan dampak. Ya karena itu dalam Islam saking ketatnya ya pengetatan dan perlindungan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga, maka talak pun tidak boleh dipandang sepele. Ya jangan main-main, kalau kamu sampaikan main-main dihukumi serius. Ya hukum yang diterapkan dengan keseriusan itu untuk membuat sebuah ketegasan sehingga suami tidak mempermainkan keadaan itu untuk sengaja berbuat talak. Ya, dan di antara turunan ini pun Islam memberikan hukum yang ketat. Dilihat dulu apakah orang itu serius dalam mengucapkan dengan kesadaran sepenuhnya. Kan? Walaupun nanti diikat di sini dengan hukum canda, seriusnya diikat dengan sadar, ya, sadar misalnya, sehingga nanti ada perdebatan di antara para ulama, kalaupun canda tapi sadar, jadi. Tapi kalau misalnya di luar kesadaran, ya, sedang kondisi tertentu, atau misalnya mohon maaf nih sedang mimpi, tiba-tiba saya talak kamu gitu kan, nah ini tentunya tidak masuk dalam kategori hukum karena di luar kadar kesadaran. Tapi kalau dia menyampaikan dalam aspek kesadarannya, nah, serius ataupun canda, itu bisa menjadi hukum. Ya, kemudian yang kedua, tidak sembarangan dalam memberikan hukum talak langsung pada tahap yang tertinggi. Ya, kan ada nanti tahap talak yang 1, talak 2, talak 3. Itu pun bukan permainan teman-teman sekalian. Ingat betul ya. Jadi talak itu solusi terakhir dari syariat untuk menyatukan. Asalnya bukan memisahkan. Ya, asalnya bukan memisahkan. Jadi diberi kesempatan untuk sadar kembali ya akan rencana kehidupan berumah tangga, tentang hikmah berumah tangga, tentang kasih sayang yang telah dijalin. Jadi diberikan solusi sampai 3 kali. Ya kan? Jadi pertama ini sampai diberi kesempatan untuk balik lagi 3 kali masa suci kan. Kalau suami pengen balik di situ segera untuk kembali lagi ya tanpa diikat oleh akad kembali. Ya, jadi ini sebenarnya solusi untuk memikirkan lagi, merenungkan lagi. Awalnya bukan konsepsi yang diarahkan untuk memisahkan, lebih untuk menyatukan sebagai bagian solusi terakhir. Nanti kalau satu misalnya, ya belum juga selesai, rujuk, tapi terjadi lagi, kasih kesempatan kedua.
Ya kan? Kedua nanti sudah bagus tapi terjadi situasi lagi. Nah, baru pada yang ketiga. Yang ketiga lebih ketat lagi. Kalau terjadi talak yang ketiga, maka tidak boleh menikah lagi dua itu kecuali dua pasangan ini sudah menikah dulu dengan pasangan yang lainnya. Sebagai pelajaran besar supaya tidak main-main dalam rumah tangga. Itulah pengetatan dan keindahan hukum Islam dalam memberikan perlindungan pada bab rumah tangga. Ya, karena itu, bagi seseorang yang langsung mengucapkan pada istrinya, saya talak kamu 3 kali langsung. Bahkan saking kesalnya ada yang mengatakan, saya talak kamu 3 gunung sekaligus. Saya talak kamu 1000 kali. Nah, itu dianggap oleh para ulama tidak berlaku langsung talak 3, tapi baru dianggap sebagai talak yang pertama saja. Syaratnya tadi, jika dilakukan ada unsur kesadaran, walaupun di situ sadar di sini misalnya dalam keadaan dia sedang, mohon maaf ya, apakah misalnya ada candakah di situ, atau misalnya dalam suasana marahkah, kenapa Anda tidak bisa mengontrol suasana itu? Yang penting Anda sadar dalam mengucapkan itu, ya, sadar terjaga maksudnya. Jadi kalau ada tadi ucapan dalam kasus demikian, maka dalam syariat dihukumi bahwa talaknya jatuh talak 1, ya. Dan tadi Masya Allah di situ saya dapat kalimat yang menggembirakan, dalam arti ada kasih sayang gitu kan, walaupun ini kontradiktif, sayang kok nalak gitu kan. Nah, kenapa tidak memberi pelajaran yang lain, tidak harus dengan mengeluarkan kata-kata itu? Kan bisa misalnya, Mama kalau sekali lagi begitu ya, uang belanja Papa kurangin, kan bisa begitu, ya? Atau Mama nanti uang belanjanya Papa tahan selama sebulan, nanti yang belanja siapa? Papa, misal gitu ya. Nanti bisa ada yang cari demikian, jadi tidak harus kemudian Anda langsung keluar kata-kata yang justru mencederai kehidupan rumah tangga. Jadi kontraproduktif. Satu sisi Anda mencintai pasangan Anda, tapi sisi lain Anda mengeluarkan kalimat yang bisa memisahkan Anda berdua. Ya, karena itu akan lebih baik kalau Anda kembali ke solusi Al-Quran. Di surah keempat, An-Nisa, di ayat 34 sampai 35. Ya, di mushaf standar paling kiri, sebelah atas sampai ke tengah. Ya, jadi jelas Allah menyampaikan pertama hak laki-laki, kemudian hak perempuan seperti apa. Setelah itu kalau ada kejadian-kejadian begini persoalannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya Allah memberikan kedudukan pada laki-laki jadi pemimpin, pengayom di rumah tangganya, pelindung, ya, dan diberi bekal oleh Allah. Ini loh bekal untuk bisa kekuatan mencari nafkah. Sehingga dengan itu disetting, ya, diset oleh Allah di rumah tangganya, laki-laki punya wibawa, punya keberanian, punya mengarahkan dan sebagainya. Nanti istri punya potensi yang lain. Ya, fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kalau khawatir terjadi persoalan-persoalan, kata Allah, buruknya komunikasi, ada persoalan-persoalan yang nggak nyaman, maka setelah itu coba saling merenungkan dulu. Fa'idhuhunna, saling curhat. Jadi bukan curhat pada orang lain, apalagi curhat di media sosial. Nggak nyangka ya, tuh, nyangka kan? Nah, akhirnya muncullah kemudian Anda bikin statusnya di Chicago, ya, komen di Chicago kan bisa muncul gitu. Jadi hal-hal demikian lebih baik curhat bersama aja, diskusi bareng-bareng, ngobrol. Bahkan di ayat ke-35 ya jelas disampaikan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Ya kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri ya undang yang menurut Anda bisa dipercaya dari pihak ketiga. Ya paling minimal keluarga dari istri siapa, keluarga dari suami siapa, dudukkan persoalannya. Ya, kalau nggak bisa duduk ya sambil rebahan gitu kan, dan seterusnya. Jadi saya ingin katakan bahwa solusi di Al-Quran itu sangat indah. Tidak harus Anda mengeluarkan sesuatu karena emosi. Ya, dan yang terakhir adalah roja'ah. Persoalan untuk rujuk. Jadi rujuk itu juga ada persoalan disampaikan, saya pengen rujuk ya. Kita ketemu lagi misalnya malam ini kita ketemu bareng-bareng, bisa nyaman lagi, gabung lagi, itu sudah dianggap rujuk. Jadi saya kira yang pertama yang jadi pelajaran ya untuk saudari kita dan keluarganya, pertama berbahagia bahwa Masya Allah masih menghunjam rasa cinta dalam jiwa suaminya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi kehidupan rumah tangganya dan tidak bermain-main untuk mengeluarkan kata-kata yang berdampak serius. Yang kedua ini jadi wahana untuk introspeksi, disadari bahwa tidak ada yang sempurna. Ya, istri pasti ada kekurangan, suami juga demikian. Jadi semua saling mengoreksi. Kalau ada kekurangan, tandanya Anda manusia. Ya, karena cuma malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam konteks tidak ada berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak punya bakat untuk melanggar ketentuan Allah dan selalu mengerjakan sesuai dengan tupoksinya. Jadi malaikat tak pernah maksiat. Nggak pernah dengar kan malaikat Jibril korupsi ayat misalnya, kan nggak ada. Atau malaikat maut salah cabut nyawa, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi malaikat yang sempurna. Jadi kalau misalnya suami pengen yang sempurna, ya nikah sana sama malaikat Jibril, malaikat maut, kan nggak mungkin. Karena malaikat itu sempurna, tapi sifatnya tidak ada nafsu, ya, dan tidak seperti kita. Maka kalau manusia berbuat salah, ini menunjukkan kemanusiaannya. Karena itu dia disebut insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Salah satunya terambil dari kata nisyan, yang artinya lupa. Nisyan itu lupa, dari kata nasya. Saya lupa, nasitu. Saya salah, nasitu. Ya, kami lupa, itu nasina.
Ya, kami lupa, nasina. Nah, lupa kadang-kadang itu bisa mengarahkan pada salah. Ya, salah itu akhto'a. Saya salah, akhto'tu. Ya, kami salah, kita salah, akhto'na. Baik, jadi kalau kita sering berdoa di Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, mohon jangan hukum kami kalau kami lupa, dan dengan lupa itu menyebabkan salah. Ya, orang kan tahu kalau korupsi itu salah kan, cuman saat korupsi lupa gitu. Ya kan? Orang kan tahu mencela itu salah, cuman saat mencela lupa. Dan lupanya kalau dipelihara itu menyalahkan atau mengarahkan kepada kesalahan yang sifatnya lebih berbahaya. Saya kira itu untuk yang pertama bagi saudari kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kehidupan rumah tangganya, menyatukan dalam kebaikan dan mengumpulkan kembali sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan terbaik insyaallah. Amin. Dan tidak cukup dengan amin ya, amalkan dulu dan insyaallah ada di situ bimbingan-bimbingan yang baik. Allah taala alam bissawab. Baik, kita coba lihat di Instagram. Ada yang mau bantu saya bacakan dari SMS? Siapa? Jangan nulis SMS aja, sini bacakan. Siapa? Mas Andre, boleh sini. Boleh siapa? Dari kru SMS mau bisa bacakan supaya nanti Ustadz Adi nanti tidak dikira ngarang-ngarang sendiri pertanyaan, ngarang jawaban gitu. Ini boleh di sini? Ya. Agak jarak sedikit, bukan mahram. Ini Mas Andre, ini yang dari YouTube. Nah, biasanya kita suka YouTube di Instagram, kita kumpulin dulu, boleh staf-staf, kemudian saya sebelum kajian diprintkan seperti ini, baru disimpan di meja, kita jawab. Nah, ini alhamdulillah kita jalan kemana, qadarullah ada di sini, jadi kita bisa print dan bisa coba bacakan ke teman-teman untuk dijawab di sela-sela kegiatan seperti ini. Nanti boleh izin mau dibacakan yang mana? Ini tadi dari YouTube yang ini. Ini yang dari IG, bantu saya. Mungkin gantian aja di YouTube ke IG, ke YouTube lagi. Kita boleh ambil satu. Baik, izin. Boleh dibuka maskernya supaya terdengar. Ya. Aman kan ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alumni kok. Ya, kan? Ya, dari Instagram. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mahasiswa berniat mencari tambahan dengan menjadi ojek online. Apakah diperbolehkan Menjadi ojek online atau bekerja di ojek online? bekerja di ojek online? Baik, menjadi ojek online, mahasiswa ojek. Berubah jadi motor gitu. Baik. Apakah diperbolehkan bonceng wanita bukan mahram seperti ojek online, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Terima kasih. Semoga Allah menerima segala amal ibadah, Ustadz. Alhamdulillah, semoga adinda mahasiswa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan studinya dan tidak mengabaikan studi yang sedang dikerjakan. Ya, silakan langsung dijawab Mas Andre. Gimana kira-kira menurut Mas Andre? Boleh nggak? Masya Allah. Saya membaca pertanyaan. Iya, boleh nggak kira-kira tuh? Laki-laki bonceng yang bukan mahram. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, solusinya bagaimana? Solusinya mengikuti sunnah, mengikuti syariatnya aja. Di syariat. Baik, nah syariat di Islam itu sangat komprehensif. Di perbuatan-perbuatan, aktivitas, masuk pekerjaan yang baik-baik, yang tidak bertentangan dengan syariat itu dibolehkan. Silakan ya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Hai semua manusia, silakan beraktivitas. Ya, bekerja di muka bumi di tempat yang bisa dijangkau. Minnya di situ tabi'id sebagian, karena nggak bisa semua bumi kita jelajahi. Sebagian-sebagian tempat yang mungkin kita bisa jangkau, silakan beraktivitas bekerja. Minimal mencari sesuap nasi, ya kan? Kalau ditanya mau kemana Pak Andi, mencari sesuap nasi gitu kan? Padahal satu rice cooker ya, belum juga dengan yang lain-lain bisa ada gitu. Nah itu halalan, pertama mesti legal, halal, nggak boleh melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, ya, jangan menipu dan sebagainya. Dan thayyiban, cari yang terbaik, yang baik-baik. Nah ini halal, diikat dalam persepsi hukum, dalam hukum positifnya, dalam skala universal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana otoritas kita tinggal. Misalnya di sini nggak boleh korupsi, nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, nggak boleh menipu, nggak boleh. Dalam agama pun pasti mengharamkan itu. Yang kedua dalam persepsi keagamaan, walaupun menurut hukum positif boleh, tapi agama tidak membolehkan, maka tidak boleh dilakukan. Ya seperti tadi misalnya kan, mohon maaf sekali, hubungan antara laki-laki dengan perempuan dibatasi. Ya, pembatasan ini sesungguhnya penghormatan dari syariat untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal buruk yang kemudian bisa lahir, karena Allah kan sang pencipta, Allah tahu bagaimana kecenderungan kita, ya, atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dihindari, sehingga syariat memberikan solusi. Apa diantaranya? Ojek laki-laki bisa membonceng yang laki-laki, perempuan membonceng yang perempuan. Kalaupun dalam suasana darurat, maka kaidah berbunyi ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi yang darurat, maka dibolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Ini sudah umum prinsipnya. Seperti misalnya maaf, daging babi kan haram.
Ya, tapi kalau misalnya terjebak dalam satu keadaan di hutan jauh, nggak ada makanan lain, kalau nggak makan bisa tersakiti, bahkan bisa jadi persoalan fisik. Nah, yang ada cuma babi misalnya, boleh nggak makan babi? Tidak boleh, karena babi kan besar gitu kan. Ya, yang boleh apa? Masak dulu kan, ambil sebagian, itu pun bukan untuk menikmati, itu untuk menghilangkan lapar saja sambil mencari lagi. Ya, ayam, kambing, apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah ketemu misalnya ayam, nah, maka babi ditinggalkan. Yang boleh makan? Makan apa kalau sudah ada ayam? Makan ayam. Oh, tidak, ayam besar begitu kan. Makan daging ayam ya, sembelih dulu, ambil sebagian. Nah, jadi kalau sudah ada itu tinggalkan. Nah, ini juga kalau darurat sifatnya, misalnya ada kecelakaan nih, terus ada dokter cuma satu yang dibonceng, Anda ojeknya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngambil skatnya yang paling bagus, misal begini, Anda kasih skat nih. Apalagi musim pandemi ngasih banyak hikmah juga. Jadi ojek di sini dikasih skat di sininya, sehingga penumpang dengan ojeknya itu tidak langsung berhubungan atau langsung bersentuhan ya secara langsung. Jadi ada pisah, ada skat di dalamnya. Ya, dan tentunya jangan modus ya, jangan mendesain tertentu supaya misalnya ada kondisi-kondisi tercipta yang justru bertentangan langsung dengan syariat. Saya kira demikian. Ya Allah taala a'lam bissawab. Baik, ada lagi Kang Andre? Ini menarik Ustaz, masih dari Instagram Ahmad DR0701. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya seseorang istri yang terlalu menyukai drama Korea sampai-sampai nonton di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangganya? Syukron. Drama Korea disingkat drakor. Drakor. Iya. Diterus-terus ceritanya. Jadi sebetulnya begini ya, mau drama Korea, drama Jepang, gitu kan, mau drama apa sajalah gitu yang dari manapun, sebetulnya diikat dengan hukum yang sama. Ya, hukumnya itu pertama tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban, ya bahkan amalan-amalan yang menuntut kita untuk mengerjakannya. Ya, kalau sekiranya itu bisa, mohon maaf sekali, menggugurkan kewajiban atau mengabaikan kewajiban, maka apapun jenisnya itu bisa haram. Bisa haram hukumnya. Apalagi misalnya mengabaikan sholat, tadi mengabaikan kegiatan yang wajib bagi istri di rumah tangga, kan anak bayi nangis pengen diberi ASI, nanti dulu mama lagi sibuk nih, ini nikah apa enggak nih si Yungce misalnya kan. Nah, itu kan juga jadi nggak bagus gitu ya. Itu bisa haram hukumnya. Ya, ingat jangan dipotong ya video saya, tiba-tiba nanti bikin tagline dipotong pemburu konten Ustadz Adi mengharamkan drama Korea misalnya. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya membahas tentang hukum umum apapun keadaannya. Ya, mau apakah Anda melihat gambaran, bahkan kajian sekalipun. Anda nonton kajian semacam ini misalnya, ya bahkan ta'lim, tiba-tiba kemudian melalaikan sholat. Harusnya sholat, kan Anda ngikutin ta'lim dulu misalnya, atau seharusnya memberikan ASI kepada anak. Jadi semua hukum diikat yang sama. Jadi ini pertama, hukum tingginya bisa jatuh haram jika memang kewajiban yang ditinggalkan dan ada unsur kesengajaan di dalamnya. Yang kedua, paling rendah bisa makruh. Kalau sifatnya bukan wajib, tapi diterabaikan. Ya misalnya beres-beres di rumah gitu kan, kemudian misalnya nata-nata dan seterusnya, jadi ini diabaikan karena sibuk dengan nonton-nonton yang tadi disebutkan. Saya kira diatur waktunya lah, kan yang namanya drama, film dan sebagainya bukan sesuatu yang nyata. Ya masa kita mengabaikan yang nyata demi yang fiktif gitu kan jadi aneh gitu kan. Suami Anda nyata gitu, ngapain bikinnya sesuatu yang fiksi ya. Mohon maaf, anak Anda nyata, suami Anda nyata kan, pekerjaan kehidupan nyata, kenapa kita sibuk dengan yang fiktif sementara kita abai dengan yang nyata? Itu artinya sedang ada setan memperdayai. Karena setan pernah berjanji, setan itu pernah bersumpah langsung kepada Allah sebelum dia turun ke bumi. Itu ada diabadikan di Quran surah keempat ya, surah keempat, surah An-Nisa ya. Apa artinya An-Nisa? Sapi betina itu Al-Baqarah. Iya, sapi betina. Kalau An-Nisa iya, An-Nisa perempuan. Jadi Al-Baqarah sapi betina, Ali Imran keluarga Imran, baru An-Nisa perempuan. Tapi ingat Kang Andi, kalau ngaji itu nama-nama Al-Qur'an itu hanya boleh dibacakan dengan nama aslinya. Ya, kalaupun kita nyebut seperti ini ya, walaupun dia punya terjemahan. Misalnya ada An-Naml semut, An-Nahl lebah gitu kan, An-Nisa ibu-ibu gitu kan, perempuan-perempuan, Al-Baqarah sapi betina. Jadi kayak gini saya ngobrol nih, Kang Ade lagi ngapain nih? Saya mau rojaah, surat apa? Surat semut misalnya. Nah itu nggak boleh. Ya, nanti ditanya, Ustadz apa? Saya surat Mama misalnya, An-Nisa gitu kan, surat semut, An-Naml, tidak. Jadi hilang i'jaznya, hilang keindahan kekagumannya. Jadi Al-Quran itu bisa agung ketika disampaikan dengan bahasa Qurannya. Walaupun dia punya terjemahannya karena ada kisah di dalamnya. Nah di An-Nisa di ayat ke-118.
Bahkan dari 116, 17, 18 ya, sampai ke 119 bahkan. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Itu dari untayan setan yang dilaknat oleh Allah. La'anahullah la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Lalu dia berkata, ini yang kalimat yang penting di garis bawahi. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ya Allah, aku akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyesatkan anak cucu Adam supaya mereka jauh darimu. Wala umanniyannahum, dan aku berikan angan-angan, imajinasi. Jadi diberikan angan-angan, dikasih imajinasi, bayang-bayangin, terus ya kayak gitu. Apa saja nanti perangkat yang bisa digunakan, bisa lewat handphone, bisa gambar, bisa TV, bisa di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Itu kamar mandi itu tempat kotor ya teman-teman yang di sini tuh. Jadi jangan sampai cari imajinasi di kamar mandi, itu salah. Ya, kok lama amat, ngapain nggak keluar misalnya, kan lagi ini nih cari imajinasi. Nah itu tidak tepat, hati-hati karena itu ada permainan setan di dalamnya. Jadi kalau ada orang membayangkan larut dalam misalnya kayak tadi ada drakor dengan yang lain terus seakan-akan hadir dalam kehidupan nyata, bikin syukuran misalnya kan karena si Yongche nikah dengan si Cepi misalnya kan, wah, itu di drama misalnya, terus tiba-tiba dia yang syukuran kan jadi aneh tuh. Itu ada pengaruh yang sangat kuat. Mesti keluar dari zona itu, alihkan kepada Al-Quran, alihkan pada ibadah, dan hadir di dalam kehidupan nyata. Saya kira itu ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Satu lagi di YouTube, coba kita lihat. Ini dari Satu lagi YouTube, biar seimbang. Sekarang dari YouTube, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon penjelasan mengenai bacaan yang dibaca setelah membaca Al-Quran. Soalnya saya biasanya kalau selesai baca Al-Quran dari sejak kecil, baca Shadaqallahul Azim. Dan baru-baru ini ada yang bilang kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi biasanya sejak kecil mengakhiri setelah baca Quran Shadaqallahul Azim. Sekarang ada Ustaz. Ada Ustaz bahwa itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Terus yang diajarkan Rasulullah apa? Mohon penjelasannya. Kenapa Ustaz itu tidak memberi solusi ya? Misalnya tanya lagi itu harusnya ditanya, terus Ustaz yang diajarkan Rasulullah apa gitu kan? Gitu ya, kan jelas nanti. Ya, cuma nanti nggak ada pertanyaan ke sini. Ada pertanyaan. Baik, pertama kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ismi itu nama saya. Jadi ism itu nama, saya, ismi nama saya. Jadi kalau di Arab Mas Muka ismi Adi. Ya, kalau misalnya namanya misalnya siapa? Pak Aziz, Mas Muka ismi Aziz. Nah, gitu misalnya ismi itu nama saya. Baik. Jadi kalau ada i itu saya. Bait misalnya rumah saya. Baiti, ya tinggal gitu. Buku, kitab, buku saya kitabi. Ya, masjid saya masjidi. Ya, barang-barang bekas, kalau barang-barang bekas saya Bekasi, itu bukan. Jadi itu lain. Kalau saya Cimahi. Ya, Cimahi ya. Jadi gini, persoalan ini persepsinya begini ya. Persepsi itu harus kita kembalikan kepada konteks hukum syariat. Di syariat itu begini, ada yang langsung perbuatan dicontohkan dan dalil seperti sholat. Ini dalilnya ada, contohnya ada. Makanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Jadi sholat itu contoh yang sempurna dari awal sampai akhir. Ada dalilnya, ada contoh sementara. Setelah itu ada Nabi mengerjakan, ada tidak. Jadi sahabat ada yang mengerjakan, kemudian ada yang tidak. Seperti kunut. Kunut itu di awal Nabi SAW pernah mencontohkan. Kemudian setelah itu Nabi ada yang menyebutkan berhenti sementara, ada yang mengajarkan ya kepada Al-Hasan, kepada Ibu Umar. Makanya Ibnu Umar, Al-Hasan disebutkan. Kemudian kunut yang lainnya ada yang tidak. Maka itu masih boleh dikerjakan. Ada yang dalilnya ada, tapi contoh tidak ada. Ini menarik nih. Ada dalilnya, contohnya tidak ada misalnya. Nah ini ada lagi yang spesifik seperti misalnya zakat. Dalilnya kan ada zakat. Nah sekarang saya tanya, kalau zakat fitri dikeluarkan nih, pakai apa? Pakai uang. Uang kan alternatif ya, walaupun ada perdebatan di situ. Nah tapi yang sering kita keluarkan selain uang apa? Beras. Kenapa beras? Coba tunjukkan pada saya. Mana contoh di zaman Nabi zakat pakai beras? Silakan cari. Itu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Iya, pakai kurma waktu itu. Iya, karena Nabi saat itu tidak ada zakat dengan beras. Nabi zakatnya baik kurma atau gandum. Wah, ulama melihat kurma, gandum itu makanan pokok orang Arab dari dulu, di jahiliyah zaman Nabi sampai sekarang, makanya kurma dan gandum. Ya karena itu beliau zakat menggunakan kurma dengan gandum, karena fitri itu dari kata futur, makanan pokok yang dimakan gitu. Jadi kita zakat menggunakan makanan pokok supaya mereka bisa makan, untuk menunjukkan puasa selesai, hari ini makan. Saat kita makan orang lain nggak makan. Sehingga di situ ada zakat fitri. Fungsinya membersihkan kedalaman jiwa yang paling dalam, disebut fitrah. Karena itu ada yang menyebut dengan maknanya disebut dengan fitri, ada yang menyebut hikmahnya disebut fitrah. Jadi kalau orang bilang zakat fitrah itu hikmahnya. Kalau orang bilang zakat fitri itu bentuknya.
Ya maknawi yang langsung diberikan materinya sehingga bisa memberikan kekenyangan dan menunjukkan puasa telah selesai. Nah, zaman Nabi makanannya sampai sekarang di Arab kurma dan gandum, makanan pokoknya. Maka ulama melihat kalau di tempat lain ada makanan pokok selain ini, maka boleh menggunakan makanan pokok itu. Sekarang Kang Andre makanan pokoknya apa? Beras. Oh, bukan. Kalau saya nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayam, bebek, itu beras. Ya, kalau saya nasi. Nah, sumber nasi dari apa? Dari beras. Ya, makanya sumbernya boleh diberikan sebagai zakat. Jadi zakat dikeluarkan dari situ. Nah, sekarang kan contoh nggak ada, tapi dalil ada, dalil keumumannya. Ya kan? Karena itu di sini boleh kita kemudian berzakat menggunakan itu. Yang ketiga, ada formulasi yang terakhir, dalilnya bahkan samar. Ya, samar sekali. Tapi kemudian dari sini contoh tidak ada, dalilnya samar. Seperti apa contohnya? Misalnya makan dob. Tahu dob nggak? Dob itu hewan sejenis kayak biawak, tapi bukan biawak. Jadi kayak kadal gurun di gurun Sahara itu. Ya. Nah, itu satu kejadian Khalid bin Walid. Kenal? Pernah dengar namanya? Pernah dengar. Itu Khalid, itu panglima besar. Satu di antara 38 panglima besar. Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Itu Khalid pernah nombak itu dom tadi, dom kemudian dimasak dihidangkan pada Nabi. Nabi diam saja. Diam. Jadi tidak makan, kalau makan kan berarti jelas kan? Yes. Tapi tidak melarang. Nah, Khalid ngetes. Ini haram nggak gitu? Ya, haram nggak? Kalau haram nggak boleh makan kan? Maka dimakanlah oleh Khalid. Nabi diam, nggak komentar. Nah, sedangkan diam dalam fikih itu tanda setuju. Tanda setuju, ya. Kalau di kaidah itu as-sukutu alamatu he'eh. Ya, diam itu tanda setuju. Itu kan setuju. Diam ya. Makanya kalau ada perempuan dilamar, jangan diam. Tandanya setuju. Kalau nolak katakan, saya tidak sepakat, tidak setuju misalnya. Ya, apakah Adinda mau menerima lamaran ini? Diam ya, tandanya setuju. Ya, jadi walaupun misalnya sedang sariawan atau apa kasih kode. Kalau diam setuju, kalau tidak ya katakan saya hari ini rasanya ingin sekali berterima kasih, namun sayang saya ada kesibukan sehingga belum sempat mengakomodir itu yang baik lah. Jadi as-sukutu alamatu, diam tanda setuju. As-sukutu alamatu na'am gitu ya. Diam itu tanda setuju. Nah, Nabi diam berarti setuju kan? Nah, di situ namanya takrir, ketetapan Nabi. Itu dalilnya samar karena nggak langsung disebutkan, contohnya juga nggak ada karena nggak Nabi makan, tapi mendiamkan. Nah, disepakati oleh ulama takrir berarti boleh, halal lagi bab itu. Nah, kenapa Nabi nggak makan? Coba, kalau itu boleh. Karena nggak selera. Ya, selera Nabi itu kambing, gitu kan? Nah, kalau ada kambing, ngapain makan ini, gitu ya? Nah, Khalid kenapa nggak pilih kambing? Coba. Kenapa nggak pilih kambing guling? Bukan karena nggak ada. Karena Nabi kan nggak makan, berarti makan yang lain, kan? Karena Khalid itu orang lapangan. Khalid panglima. Khalid orang militer. Di militer, waktu bertugas dimanapun, belum tentu menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing push up, ayam lepas, ayam ini belum tentu ketemu. Di hutan namanya, di hutan siapa yang bisa dapatkan, ya kan? Ya karena itu yang mungkin didapatkan di hutan mungkin ada ular, ada ini, ada itu. Khalid harus memastikan kalau yang ada cuman ini. Kalau misalnya nggak tahu hukum, wah bahaya nih. Ya nanti misalnya pas diserang tuh, serang kata musuhnya jangan ditembak, biarin aja, ntar mati sendiri karena bawa makan ini takut haram. Makanya takut haram harus dipastikan hukumnya. Ya, karena itu muncul hukum kemudian dan diiyakan di situ. Jadi hukum syariat diikat dengan 4 hal ini. Ada dalilnya yang langsung, ada kemudian dengan contohnya juga, ada dalil contoh sementara, ada dalil contoh tidak terlihat langsung, tidak ada contohnya, ada yang keempat samar sifatnya sebagai isyarat. Nah, terkait dengan pernyataan ini, shadaqallahul azim gitu kan, setelah menunaikan bacaan Al-Qur'an. Ingat, bacaan Al-Qur'an itu ibadah. Tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Qur'an. Sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi karena Nabi nggak ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrim itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab Sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustadz-ustadz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah.
Ya kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalalatin finnar gitu kan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitab Allah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita kan Al-Quran, maka kita katakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya kan? Allah maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh nggak disoal? Ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan sadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Yang paling benar, yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca, karena bukan kitab biasa, maka kita yakini ini kebenarannya, ini harus kita amalkan, maka kita ungkapkan dengan lisan kita sadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi, dari kalimat tadi. Dan itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita, ulama mempraktikkan. Ya kan? Jadi tidak ada masalah di sini. Kita nggak bisa hukumi bidah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qurannya. Sementara ini di luar Al-Quran. Ya kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya, nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu. Tak kira demikian ya, Pak Ande. Ini juga jam kita terbatas. Terima kasih menerima kami di SMS ya, Speed Movement Store. Jadi mudah-mudahan berkah ya. Amin, ya. Dan teman-teman, ini sahabat kita juga di Bandung. Nanti insya Allah, kenapa saya berkunjung ke sini? Jadi diantaranya beliau, diantara kawan kita yang paling siap untuk bisa menampung. Ada musab-musab nanti untuk program Quran STWH. Nah, kami lihat di Jawa Barat itu presentasinya cukup tinggi yang tergabung, termasuk di daerah Bandung dan sekitarannya. Jadi mohon izin nanti kita simpan di sini, drop nanti yang datang gratis ya. Nanti kalau Pak Andre misalnya suka kasir bayar, kasih tahu saya. Ya hari itu juga nanti saya akan tarik kembali. Gratis ya semua ininya dan sebagainya. Kita berikan gratis. Ini teman-teman lingkungan Bandung sekitarannya kalau ke sini silahkan, nanti bisa kami tunjukkan. Saya juga nanti insya Allah akan coba atur waktu. Mungkin nanti bisa kita ke Sumatera, ya Kalimantan, ke juga yang lain sampai dengan ke Papua. Dan kita bisa stok beberapa di situ dengan kedatangan kita, sehingga teman-teman yang datang kadang-kadang paket dikirimkan itu ada biaya. Saya coba ingin ringankan itu semua sehingga bisa didapatkan dengan yang lebih mudah, lebih santai, dan mudah-mudahan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga Allah muliakan. Ini santai sebetulnya teman-teman sekalian. Jadi kita santai, kita diskusi, kita tanya jawab, memanfaatkan waktu kunjungan kami ke beberapa tempat. Terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Perjumpaan kita semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mas Ande dengan tim di sini semoga berkah sekali lagi. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar insyaallah. Baik, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.